Dari nalar ke teks, pergeseran teologi dan redupnya cahaya sains di dunia Islam. Oleh Nazaruddin. Umat Islam saat ini memandang era dinasti Abbasiyah sebagai masa keemasan Islam yang dipenuhi pencapaian luar biasa di bidang ilmu, terutama kedokteran dan matematika, sains, dan filsafat. Namun, terdapat sebuah ironi besar yang jarang dibedah. Kita sering memuja nama besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Avicenna, Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar, Ibnu Al-Haytham, Al-Hasan, Al-Biruni, Jabir Ibnu Hayyan Geber hingga Ibnu Rushd Averus di mimbar-mimbar, namun di saat yang sama kita memusuhi landasan pemikiran rasional yang melahirkan mereka. Kejayaan tersebut bukanlah kebetulan sejarah, melainkan buah dari orientasi teologis yang kini justru sering dianggap tabu. Zaman keemasan Islam, Mu'tazilah sebagai motor peradaban. Era keilmuan di Abbasiyah bermula saat Khalifah Al-Mansur mendirikan Baghdad, menarik ilmuwan dari Persia, India, dan Bizantium. Lompatan signifikan terjadi di masa Khalifah Al-Mamun, 813–833. Zaman keemasan Islam mencapai puncaknya ketika teologi Mu'tazilah menjadi motor intelektual negara, di bawah perlindungan Khalifah Al-Mamun, 813–833 M, yang kemudian diteruskan oleh Al-Mutashim, 833–842, dan Al-Watsik, 842–847. Mu'tazilah menjunjung tinggi kedaulatan akal, dan logika Aristotelian sebagai alat utama memahami wahyu serta fenomena alam. Semangat rasionalisme inilah yang memicu berdirinya Bait Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, dan proyek penerjemahan besar-besaran karya-karya Yunani klasik. Pada fase ini, Islam tampil sangat kosmopolitan. Kolaborasi lintas iman dengan ilmuwan Kristen Nestorian, Sabian, dan Yahudi membuktikan bahwa saat akal dijadikan tolok ukur, batas-batas sektarian memudar demi kemajuan ilmu pengetahuan. Islam kala itu dipahami sebagai agama yang mewajibkan observasi alam dan riset empiris, bukan sekadar pelestarian teks. Titik balik, pergeseran menuju ortodoksi. Sejarah berbalik arah ketika dukungan negara terhadap rasionalisme dicabut oleh Khalifah Al-Mutawakkil, 847 M, yang menjadikan ortodoksi Sunni secara kaku dengan instrumen utamanya hadis. Orientasi keagamaan beralih dari pencarian kebenaran melalui nalar burhani, menuju kepatuhan mutlak pada teks dan tradisi bayani. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada kritik Imam Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Falasifah, yang meski tidak menolak sains secara total, secara perlahan menutup pintu ijtihad saintifik dengan menempatkan filsafat di bawah bayang-bayang kecurigaan. Dampak sistemik pada metodologi pendidikan. Perubahan orientasi dari teologi rasional ke ortodoksi ini membawa dampak pada cara umat Islam mendidik generasinya hingga hari ini. Dikotomi ilmu, muncul pemisahan tajam antara ilmu agama, yang dianggap jalan keselamatan dan ilmu umum, yang dianggap sekadar pelengkap duniawi. Hal ini memarginalkan sains dari jantung kurikulum pendidikan Islam tradisional. Dogmatisme versus dialektika. Metode pendidikan berubah dari analitis kritis berbasis logika menjadi metode transmisi, mankush, yang mengutamakan hafalan teks otoritas masa lalu. Keberanian bertanya digantikan oleh budaya taklid, mengikuti tanpa syarat. Sains sebagai justifikasi, bukan observasi, akibat dominasi tekstualisme, sains kini sering diajarkan hanya untuk mencari pembenaran ayat suci cocok logi, bukan lagi sebagai inspirasi untuk melakukan observasi laboratorium secara mandiri. Menggugat romantisme masa lalu. Kenyataan pahitnya, ilmuwan-ilmuwan yang kita banggakan saat ini adalah mereka yang dahulu justru dimusuhi atau dianggap menyimpang oleh ulama-ulama konservatif pada masanya. Eropa bangkit karena mengambil nalar rasional kita melalui ajaran Ibnu Rushd dan komentar-komentarnya terhadap karya-karya Aristoteles. Averroisme, yang mengantarkan mereka ke era Renaissance. Sementara kita tertinggal karena membuang nalar tersebut dan terjebak dalam debat fikih yang tidak produktif secara saintifik. Saatnya umat Islam menyadari bahwa kemajuan tidak bisa diraih hanya dengan merindukan masa lalu. Zaman keemasan Islam membuktikan bahwa kejayaan lahir dari keberanian berpikir dan keterbukaan budaya. Tanpa kemauan untuk kembali ke cara berislam yang rasional, kejayaan akan tetap menjadi museum sejarah, sementara masa depan sains akan terus dipimpin oleh bangsa lain yang lebih menghargai kedaulatan akal.